Di daerah Pasir Naga, wilayah Parung, Bogor, Jawa Barat, terdapat sebuah tempat yang penuh kasih sayang dan dedikasi antar makhluk ciptaan Allah. Rumah ini bukanlah tempat tinggal biasa, melainkan sebuah penampungan bagi ribuan kucing dari berbagai penjuru Indonesia. Disinilah Dita Prisanti Agusta menjalankan misi mulianya menyelamatkan dan merawat kucing-kucing yang membutuhkan pertolongan. Dita memberi nama tempat ini dengan sebutan Rumah Kucing Parung. Kisah Dita bermula dari kepeduliannya terhadap kehidupan kucing liar dan kucing jalanan yang sering kali terabaikan. Sejak tahun 2014, Rumah Kucing Parung telah menjadi tempat bagi kucing-kucing jalanan untuk mendapatkan perawatan yang lebih layak. Bagaimana kisah inspiratif dari Dita Agusta? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bakal ngambil hikmah banyak lagi di acara Penuh Hikmah ini. Kali ini kau dapat info nih bahwa ada sensusnya ternyata ya. Dari resmi di Provinsi Jakarta bahwa populasi kucing liar di Jakarta itu mencapai 800.000 ekor liar nih. Dan bintang tamu kali ini, narasumber kali ini, Masya Allah, beliau adalah wanita hebat luar biasa yang sudah mengasuh sampai 1.000 kucing di kediaman beliau dengan sukarela, Masya Allah. Maka kita ambil hikmah dari beliau ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dita Agustina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Izin nanya-nanya ngobrol-ngobrol ya? Iya, boleh silahkan. Nah ini siapa nih namanya nih? Ini si Lili. Si Lili. Si cantik Lili. Ya Allah, dan kondisinya Ya, kalau pemirsa bisa keterbatasan. lihat ya, ada keterbatasan. Ya. Ini dari lahir atau luka enggak. selagi hidup? Iya, jadi kita rescue dalam kondisi kedua tangan di depannya ini sudah rusak. Jadi Oke. mungkin kejadiannya kita kurang paham ya, karena kita tidak melihat langsung, tapi memang kondisinya sudah terlantar, ada di jalanan dengan kondisi yang sudah rusak tangannya. Ya Allah, jadi memang Ibu ini buka kayak suatu nomor kontak yang bisa dihubungi untuk kalau misalkan Iya. ada yang lapor Iya. kucing-kucing yang Iya, perlu jadi bantuan. memang setiap hari laporan tuh pasti ada. Pasti ada tentang aja ya? kucing-kucing yang memang perlu dibantu dan ditolong. Nanti Ibu kirim orang jemput? Ya, atau... jadi pelapor itu kalau memang bisa secepatnya antar silakan, atau memang perlu dijemput ya kita jemput. Nanti kalau kondisi kucingnya memang harus segera ditangani dokter ya kita langsung bawa ke klinik. Kasih tahu dulu ke yang nonton, Bu. Iya. Ini di mana lokasinya kalau pengen nganterin misalkan? Rumah Kucing Parung itu ada di daerah Parung, Kabupaten Bogor ya. Ada juga sudah ada media sosialnya. Jadi memang dengan mudahnya orang mencari informasi tentang Rumah Kucing Parung. Ibunya tinggal di rumah itu Iya, juga? saya tinggal di situ juga. Jadi rumah pribadi jatuhnya itu? Iya, memang kita punya lahan pribadi. Suami saya membelikan rumah dan lahan yang cukup besar. Jadi rumah kita ada di depannya, lalu shelternya ada di belakang rumah. Jadi Masya kita Allah. menyatulah dengan mereka. Masya Iya. Allah. Dan saya balik lagi ke Lili nih. Ini Lili udah ada di pengasuhan Ibu udah dari kapan? Sudah setahun lebih. Sudah Jadi setahun mungkin lebih. waktu saat di rescue itu umurnya mungkin belum setahun ya, sekitar remaja lah dia gitu, dengan kondisi yang memang memprihatinkan. Badannya pun tidak seperti ini, jadi dengan bulu yang kotor gitu ya, badannya juga kurus, lalu dengan tangan yang sudah rusak dua-duanya. Jadi ya recovery-nya cukup lama karena untuk awal memang pasti kita utamakan di kakinya dulu ya untuk penyembuhan, lalu dia harus recovery lagi, lalu nanti menuju ke sterilisasi gitu ya, ya itu lumayan lah. Jadi alhamdulillah untuk kucing-kucing yang seperti ini kan kita juga tidak bisa mengharapkan dia bisa survive atau tidak, karena Iya, kan memang betul. dia di jalan sudah sangat mengkhawatirkan. Tapi alhamdulillah kalau buat Lili bisa sampai saat ini sehat. Alhamdulillah. Dan ini waktu itu ada yang lapor. Iya, Dijemputnya daerah mana waktu itu Lili? ini tuh kalau nggak salah di daerah Bekasi ya. Saya juga Bekasi. agak lupa daerahnya, soalnya banyak banget sih ya. Jadi Iya, saya secepat mungkin kalau memang perlu dijemput ya ayo kita jemput. Lalu dengan dilihat dari foto dan videonya ya udah langsung bawa aja ke klinik gitu untuk Masya Allah. dirawat Dan dokter. Tadi sudah sampai 1.000 kucing. Iya, saat ini kurang lebih
segitu kalau untuk pastinya saya udah tidak bisa menghitung ya. Sedih itu. Karena memang banyak lah ya populasinya, tapi berarti dengan banyaknya populasi di shelter itu sebenarnya kalau menurut saya bukan suatu kebanggaan ya, tapi justru itu suatu kondisi yang memprihatinkan karena berarti kepedulian manusia masih sangat kurang terhadap kucing gitu, karena seharusnya mereka bisa ada di antara kita ya, berkeliaran bebas gitu, tapi dengan kondisi yang tidak memungkinkan ya mau nggak mau mereka kita amankan dulu. Gitu, seperti itu. Dan berarti kan yang didahulukan itu memang kucing-kucing yang perlu penanganan khusus dulu ya? Iya, yang kondisinya yang paling banyak ya malnutrisi. Kalau malnutrisi berarti kan mereka susah mendapatkan makan. Gitu. Lalu nanti akhirnya menjurus ke kondisi fisik yang memang sudah tidak sehat, entah kulitnya, entah kondisi fisiknya ya, lalu nanti ada penganiayaan, yaitu kadang seperti ini, atau disiram air panas, disiram minyak panas, seperti gitu itu. Jadi semua punggungnya ini luka terbuka, juga, iya kayak gitu. Biaya pengobatannya ditanggung sendiri, dana pribadi berarti? Enggak, alhamdulillah kita untuk biaya operasional itu adalah donasi. Oh, ada juga jadi orang-orang memang baik ya, dari berbagai pihak semuanya kita menerima donasi dalam bentuk apapun, berapapun jumlahnya ya, untuk operasional. Termasuk berikut untuk makannya mereka setiap untuk hari. Biaya karyawan, kan karyawan pun. Ada berapa orang karyawannya? Sekarang 15 orang. Itu untuk karyawan, semua yang ngurus itu. Iya, dan memang ngurusin harus kita bayar ya gitu ya. Shelter ada ini ya, ada maksimal gitu, maksudnya ke kapasitas nampung berapa kucing? Iya, itu ada maksimal, tapi kita kalau kucing saya melihat di besarnya area. Sekarang ini saya sudah menjadi 700 meter. Area untuk kucing, dan kan kalau saya ini kan open adopsi ya, jadi memang ada keluarnya lagi kucing, jadi tidak selamanya mereka ada di dalam shelter ya, kecuali memang untuk yang cacat, untuk kondisi-kondisi yang memang tidak baik lah ya, butuh perhatian khusus, ya itu tetap ada di sana. Kalau memang yang sudah sehat, sudah karakternya sudah baik, sudah disteril dan sudah bisa dipelihara orang, ya kita cari adopter. Masya Allah. Iya, dan itu juga tinggal hubungin tadi admin ya. ya. Nanti kita ada event-event juga untuk open adopsinya. Oh, event kayak di mall gitu? Iya, ada? sering loh. Rumah Kucing Parung itu jadi mengadakan event open adopsi, kita pamerkan kucing-kucing, ini kucing lokal. Ini juga bersih, lucu gitu kan, bikin kadang mungkin kalau yang masih di luar yang belum keurus ya orang nggak mau deket-deket, tapi kalau udah dirawat tapi kayak gini meskipun fisiknya pastikan seperti ini pun kotor ya gitu ya, nggak terpelihara, tapi kan kalau sudah dipelihara jadi bagus. Masya Allah, pemirsa inspiratif banget ya. Iya. Ada orang yang sebegitunya Masya Allah memikirkan hamba-hamba ciptaan Allah. Maka kita bakal ambil hikmah lagi sebanyak-banyaknya dari Bu Dita ini. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Terus di situ saya melihat kucing-kucing yang ada di depan rumah, yang korek-korek sampah. Tapi kan habitatnya kucing itu memang dia mengkorek tanah atau pasir. Jadi makanya saya buat rumah kucing itu outdoor. Sah Selalu Ada Hikmah. Kembali lagi kita akan ambil hikmah sebanyak-banyaknya dari tokoh inspiratif kita kali ini, Ibu Dita ya. Masya Allah. Bun, mulai dari tahun berapa ini kegiatan baik ini Masya Allah? Rumah kucing itu dibangun 2013 dan 2014 kita pindah ke rumah kucing. Jadi awalnya sebenarnya juga tidak diniatkan sepenuhnya untuk bikin rumah kucing ya atau shelter itu. Jadi awalnya itu memang saya waktu itu punya rescue sendiri itu sekitar 30 ekor. Lalu ya memang di rumah kita, masih dalam bentuk rumah biasa. Kita sekeluarga semua pecinta hewan. Jadi dulu juga tidak hanya ada kucing, suami juga senang burung, ikan, anak-anak juga sama. Jadi punyalah kita cita-cita untuk punya rumah yang lahannya besar gitu ya. Ya alhamdulillah suami baru ada rezeki waktu itu 2013, lalu kita carilah rumahnya jangan terlalu besar tapi lahannya yang besar. Ya ketemulah di daerah Parung itu. Di Parung. Sebelumnya di mana memang? Saya lama di Bekasi karena memang suami masih kerja di Bekasi. Lalu kita pindah ke Bogor gitu ya. Kita cari-cari di situ. Nah, ketemulah. Jadi dibangun itu dengan lahan waktu itu masih
644 meter. Iya. Yang dibuat rumah 144 meter, yang 500 meternya lahan terbuka Ya, di belakang Masya rumah. Allah. Sama suami di tembok keliling, dibangunkan ruangan atau rumah buat kucing-kucing saya gitu. Alhamdulillah. Tapi ya setelah berjalannya waktu kita justru berpikir kita sekarang punya lahan besar, itu milik sendiri. Jadi kan berarti kita bisa lebih banyak menolong ya kucing-kucing yang butuh rumah. Seperti Alhamdulillah. itu. Asal muasalnya dulu emang dari awal suka kucing atau ada mungkin kejadian tertentu sampai akhirnya saya nggak bisa nih lihat kucing kayak gini, pengen saya rescue memang, aja. ya sebenarnya suka kucing. Cuman dulu tuh saya sebenarnya awalnya pelihara adalah kucing yang bagus, Iya. kucing yang bulu panjang. Heeh. Ya kita pelihara dengan sedemikian rupa lah ya, dengan biaya yang juga nggak sedikit kan gitu ya. Tapi justru di situ saya melihat kucing-kucing yang ada di depan rumah, yang korek-korek sampah. Terus yang dengan kondisi memprihatinkan, saya bilang kalau yang kayak gini siapa ya yang peduli gitu kan. Kalau yang di rumah udah pastilah ya kita rawat dengan biaya yang nggak sedikit, dia jadi bagus. Jadi justru saya lebih berpikir ke kucing-kucing itu gitu loh. Saya pikir wah kayaknya mereka ini yang harus saya perhatikan karena memang saya senang sama kucing. Mulai dari situlah saya mulai merescue memang untuk mereka yang butuh bantuan, butuh pengobatan, lalu saya mulai ngasih makan kucing di jalan gitu loh. Iya, dari di jalan akhirnya dibawa ke rumah juga ya. Seperti itu. Masya Allah sekalian. Dan pengelolaan limbahnya gimana Bun? Kan Masya Allah mereka setiap hari pasti buang. Iya, jadi memang di rumah kucing itu disediakan, dibuatkan septic tank yang besar gitu ya. Jadi juga kita ada pengkuburan khusus gitu ya untuk kucing-kucing yang sudah nggak ada umurnya, dan juga kotorannya kan bisa dikubur. Jadi nanti ada di lahan yang memang karena kita kan berdekatan dengan kebun ya gitu ya, yang memang itu sudah ada izinnya juga untuk limbahnya itu. Tapi di rumah kucingnya pun dibuatkan septic tank yang sangat besar. Jadi itu adalah pengalaman kita ya dulu di rumah yang masih sebatas rumah kan itu pasti jadi masalah tuh, kotoran dan lain sebagainya. Nah jadi saat membangun rumah kucing itu suami sudah punya pengalaman lah sebelumnya gimana nih kita settingnya istilahnya yang tidak akan dikomplain sama dia ngerti harus buangnya di mana. Kalau di awal kan di mana aja kan, nggak peduli iya, kan? tapi kan habitatnya kucing itu memang dia mengkorek tanah atau pasir. Jadi makanya saya buat rumah kucing itu outdoor. Tetap mereka bisa korek-korek, ada pasir, lalu manjat-manjat pohon. Pokoknya kita biarkan dia walaupun ada di dalam lingkungan kita, lingkungan rumah kucing, tapi mereka seperti hidup di alam bebas Habitat aja. aslinya ya. Iya, cuman kita buatkan ruangan untuk mereka berteduh saat hujan dan panas, gitu aja. Terus tadi pas adopsi, itu orang pas adopsi dia bisa datang milih. Iya. Jadi ada saatnya hari-hari atau waktu yang untuk kita open adopsi, nanti orangnya bisa datang, bisa memilih kucing yang memang sudah saya tentukan ya, karena kan kucingnya harus yang sudah siap ya, siap adopt. Intinya tidak merepotkan adopter. Ya seperti itu. Dan kebutuhannya kalau boleh tahu itu sehari makanan berapa kilo dan berapa rupiah itu Bu, untuk per bulan mungkin atau per hari dengan sekian banyak kucing itu tersebut? Kalau satu hari makanan yang keringnya itu ya, yang dry food itu habis sekitar 4 sak ya, satu saknya itu 20 kilo. Ya yang karungan gitu ya. Ya karena kalau untuk makanan kering itu kan kita standby, jadi selalu ada. Karena kita tidak bisa lagi menjatah mereka makan sehari berapa kali. Jadi itu selalu ada, air minum dengan makanan kering itu selalu ada. Kalau untuk ikan, makanan basah atau kepala ayam itu satu hari hanya 1 kali. Itu setiap hari seperti itu. Iya, gitu, dan vitaminnya ya setiap hari pasti kita berikan. Vitaminnya juga ada? Iya, ya. Kalau untuk vitamin umum biasanya sih dicampur di makanannya aja supaya termakan sama semua kucing. Jadi kalau tahu tadi perlu harus berapa juta tuh dalam sebulan? Sebulan mungkin perhitungan kasar untuk sama segala macamnya bisa nembus 100 kali ya. 100 jutaan? Iya. Udah sama gaji karyawan belum itu? Iya. Iya, listrik, gaji karyawan, biaya klinik itu yang besar soalnya. Iya ya. Karena kasus kan ada terus ya. Iya. Steril juga harus bayar juga gitu kan. Walaupun ada yang kasih free, tapi ya kan nggak semuanya. Masya Allah, pemirsa tuh lihat tuh ya. Jadi sebetulnya ini jutawan, tapi alhamdulillah habisnya
Bahkan lebih banyak daripada untuk biaya beliaunya sendiri Habis pastinya durasi. ya. Karena ini jumlahnya banyak sekali kucingnya, tapi Masya Allah nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Dan kau semakin tertarik lagi untuk mengambil hikmah selanjutnya, tapi kita jangan kemana-mana dulu, harus selalu di selalu ada hikmah. Kondisi kucing paling parah seperti apa Bun yang pernah Bunda rescue? Apakah ini Ya, termasuk atau seperti bahkan ada yang ini. lebih? Ada juga waktu itu, tapi memang dia tidak bertahan hidup karena dia ditabrak kereta. Ya Allah. Dari pinggang ke bawahnya sudah hancur, tapi dia masih hidup gitu. Selalu ada hikmah. Alhamdulillah, terima kasih masih ada di sini. Kita akan ambil hikmah selanjutnya ya, Masya Allah. Itu lagi liatin Lili nyaman banget ya, samping ibu. Kayaknya kalau nyampe rumah langsung dikerumunin kayak Iya, seperti itu tiap hari. Masya Allah. Suka dukanya apa Bun? Pernah nyampe kayak dicakar nggak sih Bun? Iya pastilah ya. Eh, Buat yang tangan- baru-baru kali tangan kucingnya saya, belum kaki nyaman. saya nggak ada yang mulus pokoknya. Jadi memang ya kucing itu kan punya proteksi diri ya. Jadi Iya. memang gitulah. Apalagi yang baru datang, yang masih liar, masih susah dihandle, dia perlu adaptasi. Itu pasti reaksi-reaksinya macam-macam. Memang ada yang galak, ada yang mencakar, menggigit, itu wajar lah ya gitu. Berantem juga sama kucing lainnya. Iya, seperti itu. Jadi memang ya ada karantinanya dulu. Kalau baru datang itu ada karantinanya. Berapa dulu. lama biasanya? Itu tergantung kucingnya. Hmm. Jadi saya pengennya sih secepatnya dia bisa hilang stresnya gitu ya, bisa nyaman. Tapi ya tergantung kucing. Kondisi Seperti kucing itu. paling parah seperti apa Bun yang pernah Bunda rescue? Apakah ini Ya, termasuk atau seperti bahkan ada yang ini. lebih? Ada juga waktu itu, tapi memang dia tidak bertahan hidup karena dia ditabrak kereta. Ya Allah. Dari pinggang ke bawahnya sudah hancur, tapi dia masih hidup gitu. Saya bilang, Dok, ya bantulah semaksimal mungkin selama dia masih ada nyawa, kita harus bantu gitu kan, walaupun kemungkinannya tipis tapi nggak apa-apa. Jadi ya dirawat sih, sudah luka-lukanya sudah sembuh sebenarnya, tapi memang ya dari sisi pembuangan dan lain sebagainya kan memang sudah tidak terkontrol memungkinkan ya ya. gitu. Jadi ya, tapi ya kita tetap beri dia semangat, paling tidak dia di akhir hidupnya dapat tempat yang nyaman ya, tidak di pinggir jalan, tidak disia-siakan Dan gitu. tidak pernah ada eutanasi ya? Oh enggak, kalau buat saya nyawa itu udah ada yang ngatur. Jadi kalau buat saya biarkan, kalau masih dikasih nyawa ya kita usahakan semaksimal mungkin sampai habisnya gitu. Masya Allah. Iya. Saya minta ini dong Bunda Dita untuk berpesan kepada semua yang nonton, Ya. untuk mudah-mudahan membangkitkan kepedulian juga ya Oke, kepada para iya. kucing. Silakan Bun. Buat teman-teman semua, mungkin di sini saya sedikit memberi pesan ya, mengingatkan lagi kalau kita punya hak hidup yang sama dengan mereka, dengan hewan dan tumbuhan yang sama-sama ciptaan Allah. Jadi untuk suka atau tidak suka itu pilihan. Jadi saya tidak akan memaksakan orang yang tidak suka kucing untuk menyukai kucing, tapi tolong jangan menyakiti. Kalau memang tidak suka, tapi tolong berikan mereka kesempatan untuk hidup di antara kita, jangan sampai menyakiti. Pesan saya seperti itu sih, jadi supaya kita bisa tetap hidup berdampingan dengan kucing, karena kucing memang ada di antara kita. Itu aja sih pesannya. Masya Allah. Kalau teringat satu hadis memang ya, Nabi Al-Qumuqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, beliau menyampaikan ada seseorang yang dihukum di nerakanya Allah. Karena apa? Karena dia mengurung seekor kucing tanpa dibiarkan untuk dia bisa bebas lepas nyari makan sendiri. Karena memang sebetulnya mereka sanggup ya nyari makan Iya, sendiri. betul. Tapi kalau akhirnya dikurung, udah nggak dikasih makan dan juga tidak diberi akses untuk dia ngasih makan sendiri, sampai akhirnya kucing itu ya naudzubillah wafat. Iya. Maka naudzubillah itu salah satu yang bisa membuat seseorang manusia naudzubillah tergelincir ke nerakanya Allah. Maka yuk bismillah, kita diciptakan di dunia sebagai khalifah. Nah, khalifah di muka bumi ini tujuannya ada dua. Satu, untuk beribadah, yang di Az-Zariyat ayat 56. Yang di kedua adalah di surat Hud, surat 11 ayat 61. Was'amarakum fiha, untuk memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Jadi rahmatan lil alamin, Al-Anbiya ayat 107. Jadi kebaikan, rahmat, termasuk kepada hewan-hewan Allah. Dan ketika kita memberikan kepada mereka, oh Masya Allah, ini saya dari tadi ngebayanginnya pahala yang sedang didapat oleh Bunda Dita. Oh ini udah Masya Allah sekali pasti. Amin, amin. Ya. Dan juga tadi ternyata mengundang kebaikan dari orang-orang lain, para donatur yang pengen ikut Berbagi membantu rezeki. juga ya. Maka silakan, kalau menyarankan sekali silakan yang suka, yang mau
langsung aja ke Rumah Parung Bogor ya. Rumah Atau ada Kucing. kontaknya. Tadi Instagramnya apa Bun? Rumah Kucing Parung. Rumah Kucing Parung Iya. ya. Rumah Kucing Parung itu di berbagai platform ada, juga bisa di kontak, di chatting untuk supaya langsung tanya-tanya. Dan kalau ada yang nemuin yang butuh banget di rescue juga bisa langsung disampaikan. Allah kirimkan ada orang-orang baik seperti beliau yang kalau nggak ada ini Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Bunda Dita, makasih Amin. banyak Terima kasih waktu dan banyak. kesempatannya Iya. Lili, makasih ya. Dadah, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Sehat. kau bisa main ke sana, Insya temu Allah. para kucing-kucing, alhamdulillah, yang lucu-lucu, yang masya Allah, ciptaan Allah semuanya. Kalau misalkan Allah mau, bisa kita yang tidak diberikan kemampuan, kita yang lapar, tapi mereka kita dipilih oleh Allah untuk sebagai khalifah di muka bumi, maka yuk, namanya pemimpin, namanya diamanahi bumi ini harus jadi kebaikan. Kau istilah, mudah-mudahan episode kali ini bisa menjadi hikmah yang luar biasa bagi kita semua. Inilah acara kita selalu ada hikmah, di mana setiap episodenya kita akan menyajikan terus hikmah-hikmah terbaik dari bintang tamu narasumber yang luar biasa. Untuk itu selalu standby ya di program selalu ada hikmah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.